ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ikhwan Fiddin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan kita tentang penyelenggaraan jenazah dan kita masuk pada bab yang baru, bab yang diberikan judul oleh Syekh Man yatawallal gusla. Man yatawallal gusla. Siapakah orang yang mengurus pemandian jenazah? Siapa yang mengadakan atau yang memandikan jenazah? Tentu saja kita mengetahui bahwa masalah memandikan jenazah adalah suatu perkara yang hukumnya fardu kifayah, ya. Dan telah terdahulu pembahasan kita seputar apa yang disebut dengan fardu kifayah, di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tentang perkara fardu kifayah ini, ya, dia kelihatannya lebih ringan dari fardu ain. Karena fardu ain setiap individu wajib melakukannya. Adapun fardu kifayah, jika telah ada yang melaksanakannya, maka gugurlah dosa dari seluruh kaum muslimin. Ya, tetapi dari sisi yang lain kata Ibnu Taimiyah bahwa fardu kifayah ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Yaitu apa? Bagi orang yang memiliki keahlian memahami betul akan perkara yang diwajibkan secara fardu kifayah tadi, maka perkara ini ditekankan kepadanya, ya, seolah-olah bagi dia wajib aini. Kenapa? Karena dialah yang mampu melaksanakan penyelenggaraan jenazah tersebut, ya. Maka seolah-olah dia fardu ain pada orang tadi, ya. Apalagi menyangkut masalah memandikan jenazah yang telah terdahulu keterangan-keterangan yang perlu diperhatikan dalam masalah memandikan jenazah ini. Maka secara umum para ulama menjelaskan kepada kita adanya syarat-syarat yang disifatkan bagi orang yang akan memandikan jenazah. Jadi sebelum menerangkan apa yang disebutkan oleh Syekh dari orang-orang yang boleh memandikan jenazah, terlebih dahulu kita ingatkan sifat yang harus ada pada orang yang memandikan jenazah itu. Sifat yang pertama adalah tentu saja as-shalah. Sifat yang pertama adalah as-shalah. Artinya adanya kesolehan, ya. Bahwa yang memandikan jenazah adalah haruslah dia orang yang soleh. Mengapa dikatakan orang yang soleh? Sebab kaitannya dengan apa yang harus ditutupi, dari keadaan yang mungkin tidak baik dari si mayit, ya. Karena adanya keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih tentang wajibnya menyembunyikan aib kaum muslimin. Turun spanding. Enggak apa-apa ya? Ya. Ya. Jadi bahwa ada syarat, ada keterangan yang banyak dari Nabi tentang wajibnya menutupi aurat atau aib kaum muslimin. Di samping itu datang keterangannya khusus dalam masalah ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pahala orang yang memandikan jenazah dan menyembunyikan apa yang tampak dari keadaan si mayit. Demikian pula bagi orang yang mengkafani jenazah dan bagi orang yang mensolatkan jenazah, ya. Maka keterangan-keterangan yang sangat banyak dalam syariat menuntut bahwa orang yang memandikan jenazah adalah orang yang soleh, agar kemudian tidak dibongkar, tidak diceritakan apa yang tidak layak diceritakan dari keadaan si mayit. Apa yang tidak layak diceritakan dari keadaan si mayit, ya.
Ibrahim. Kemudian di samping syarat kesolehan, maka syarat yang kedua yang disebutkan oleh para ulama adalah al-khibrah. Al-khibrah yaitu keahlian, dalam arti bahwa dia bisa memandikan jenazah sesuai tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahwa dia memiliki ilmu tentang masalah penyelenggaraan jenazah, dalam hal ini memandikan jenazah. Mengapa? Agar kemudian si mayit diselenggarakan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Nabi tidaklah memerintahkan kepada semua wanita untuk menyelenggarakan jenazah Zainab putrinya, tapi yang dipanggil adalah Ummu Atiyah, dan telah berlalu keterangan dari Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi bahwa Ummu Atiyah dia adalah ghasilatul maitat. Dia adalah memang berspesialisasi dalam bidang memandikan jenazah. Ya, menunjukkan bahwa Nabi mengutamakan orang yang biasa memandikan jenazah dan memiliki ilmu tentang tata cara memandikan jenazah. Maka tentunya perkara yang kedua yang disyaratkan adalah al-khibratu bil ghusli, kemampuan untuk memandikan jenazah secara syar'i. Syarat yang ketiga yang kemudian dia menjadi dasar sehingga dijadikan ada penetapan urut-urutan siapa yang memandikan jenazah. Syarat yang ketiga adalah yatawalla al-ghuslu arfaqu bil mayyit, arfaqun nasi bil mayyit. Yang memandikan jenazah adalah orang yang paling lembut kepada jenazah. Orang yang paling lembut kepada jenazah, artinya orang yang paling perhatian kepada jenazah, ya, yang paling sayang kepada jenazah tersebut. Mengapa? Karena ketika menyelenggarakan jenazah, tentulah pasti terjadi gerakan-gerakan atau keadaan-keadaan di mana si mayit akan dibolak-balikkan, akan digosok dan dibersihkan. Jika yang memandikannya adalah orang yang tidak lembut kepada jenazah, maka dia akan serampangan dan sembarangan memandikan jenazah, ya. Tangannya diangkat, ya, badannya dibalikkan dan sebagainya, ya. Yang ini tidaklah layak terhadap jenazah seorang muslim, ya kan? Sedangkan dia hidup tidak layak diperlakukan seperti itu, ya. Apalagi dia jenazah sudah tidak mampu lagi untuk membalas isaah perbuatan jelek yang dilakukan kepada si mayit. Adakah makna yang mendukung hal ini? Adakah keterangan yang mendukung hal tersebut? Ya, ada dalam surah Al-Hujurat tentang larangan untuk menggibahi, wala yaktab ba'dukum ba'da, janganlah sebagian kalian menggibahi sebahagian yang lain. Kemudian kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Maukah seorang di antara kalian, senangkah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya maitan, dalam keadaan telah mati, ya. Yang dulu kita pernah bahas bahwa di sini Allah memberikan takbir tentang ghibah, ungkapan tentang ghibah seperti memakan bangkai saudara kita yang telah meninggal. Maka di sana ada bentuk penekanan akan jijiknya perkara tersebut dan tidak layak dan tidak senonoh perkara itu. Mengapa? Bayangkan saudara sendiri dimakan, ya, dimakan dagingnya, dan ternyata bahwa dia dalam keadaan mati. Artinya dia tidak mampu untuk membalas, dan adalah perkara yang aib jika seseorang, atau tidak senonoh jika seseorang mengganggu orang yang tidak berdaya, ya, mengganggu orang yang tidak berdaya. Ini perkara yang akal yang sehat pasti akan mengingkarinya. Semua orang yang punya hati nurani, katanya, pasti tidak akan menerimanya.
Masa orang tidak berdaya? Kalau berani cari lawan tandingnya, kan begitu. Adapun mencari orang yang lemah tidak berdaya, maka dia perkara aib pada umat manapun, pada kaum manapun, ya. Maka disebutkan dalam contoh yang demikian ini untuk membuat kita semakin jauh dari perkara ghibah itu. Maka sama dengan ini, ya, bahwa yang mengurus si mayit, memandikannya adalah orang yang paling lembut kepada si mayit. Kenapa? Karena dia sudah dalam keadaan mati, ya, dan dia adalah saudara muslim yang perlu untuk diselenggarakan, ya. Maka kalau begitu, ini menunjukkan kepada kita perkara yang ketiga yang disyaratkan oleh para ulama dalam sifat seorang yang memandikan jenazah. Tentunya ini secara umum, ya. Jika terjadi hal-hal yang saling bertentangan, ya, bahwa arfaqun nas, misalnya dia tidak, orang yang paling lembut kepada si mayit, tidak memahami cara memandikan jenazah, ya, atau bahwa orang yang soleh tidaklah dia lembut kepada jenazah, maka didahulukan apa yang lebih penting dalam masalah ini, ya. Didahulukan tentu saja masalah ilmu tentang memandikan dan kesolehan, yaitu itu didahulukan. Wallahu a'lamu bishawab. Baik. Nah, berkaitan dengan masalah inilah para ulama menjelaskan siapa yang paling layak untuk memandikan jenazah. Maka kata Syekh, yatawalla ghasl al-mayyit man kana arafu bi sunnatil ghasli la siyama idza kana min ahlihi wa aqaribihi lianna alladhina tawallaw ghuslahu sallallahu alaihi wasallam kanu min ahlihi. Dan yang memandikan jenazah adalah orang yang paling mengetahui sunnah dalam memandikan. Sunnah artinya contoh Nabi dalam memandikan jenazah. Jadi dahulukan ilmu memandikan jenazah. Kenapa? Karena berkaitan dengan masalah penyelenggaraan jenazah sesuai syariat Islam, ya, bukan sesuai adat istiadat maupun kebiasaan masyarakat, tidak, ya, sesuai sunnah Nabi. Karena dia Muslim, dia adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Muhammad sebagai nabinya, dan Islam sebagai agamanya. Maka dia berhak untuk diselenggarakan sesuai dengan syariat Islam, ya. La siyama, apalagi jika dia dari keluarga si mayit dan kerabatnya. Apalagi jika dia keluarga dan kerabat. Mengapa dikatakan diutamakan keluarga dan kerabat? Mengapa? Pak Mujadi? Ya, dikatakan apalagi kalau dia kerabat, ya, dan keluarganya. Mengapa didahulukan kerabat keluarganya tadi? Mengapa dikatakan apalagi? Ya, karena dia lebih lembut, ya kan? Karena orang kullama kana aqrabu silatan ila al-mayyit, semakin dekat hubungan dia dengan si mayit, maka semakin dia lembut kepada si mayit. Si mayit, ya. Walaupun ini tidak serta-merta, ya, tidak serta-merta. Boleh jadi misalnya anak dari orang yang meninggal ini boleh jadi sudah tidak mengurus lagi ibunya, ya kan, atau orang tuanya, hingga kemudian selama ini dia diurus oleh seorang pembantu atau memang kerabat yang jauh yang mengurusnya, ya. Maka tentu saja kerabat jauh yang mengurusnya ini lebih lembut kepada si jenazah daripada anaknya sendiri yang telah membiarkan orang tuanya selama ini misalnya, ya kan. Maka ini secara umum, ya. Alasannya mengapa? Karena sesungguhnya yang memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dari kerabat keluarganya. Itu dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika akan dimandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Ali bin Abi Thalib, "Fal tamasna ma indal janaizi faltamasna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma najidu indal mayyit." Maka kami pun mencari apa yang ada pada Nabi dari apa yang biasa ada pada jenazah-jenazah, maka kami tidak mendapatkannya sedikit pun, artinya kotoran. Sehingga berkata Ali bin Abi Thalib, "Tibta hayyan wa tibta mayyitan." Engkau
hidup dalam keadaan bersih dan suci, demikian pula wafat dalam keadaan bersih dan suci. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa yang memandikan Nabi siapa? Ali bin Abi Thalib, yang dia kerabat dekat Rasulullah, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya membawakan dalilnya. An Aliin qala, dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala, ghasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'altu anzuru ma yakun minal mayyiti falam ara syai'an. Maka aku pun melihat apa yang biasanya ada pada mayit, maka aku tidak melihatnya sedikit pun. Ini dari kotoran. Wa kana thayyiban hayya wa mayyita. Dan adalah beliau suci dalam atau ketika hidupnya, selama hidupnya dan setelah wafatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim dan Baihaqi, ya. Maka faedah yang bisa kita petik dari hadis Ali bin Abi Thalib ini, ya, berkenaan dengan perkataan dari Syekh Abdul Aziz bin Badawi, adalah bahwa yang memandikan jenazah adalah orang yang paling paham dalam memandikan jenazah. Ini riwayat Ali menunjukkan hal itu. Paham ya? Iya. Kalau ada yang bertanya, bagaimana pada hadis yang menunjukkan hal tersebut? Iya. Ya, perkataan faja'altu anzuru, maka saya pun melihat pada Nabi apa yang biasa dilihat pada mayit. Menunjukkan Ali bin Abi Thalib sudah kerap kali, sudah terbiasa memandikan jenazah, karena dia membandingkan. Dan membandingkan tidak akan mungkin tanpa adanya pembanding, ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa Ali bin Abi Thalib orang yang mahir dalam memandikan jenazah. Dan yang kedua, bahwa dia adalah kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira jelas. Kemudian berkata Syekh pula, wa yajibu, Syekh meninggalkan menyebutkan tartib, urut-urutan, ya. Yang ma'ruf di kalangan para fuqaha bahwa alladzi yatawalla al-ghusla, yang mandikan jenazah, yang paling aula dan utama adalah pertama wasiyuhu, ya, orang yang diwasiatkan oleh jenazah sebelum wafatnya, si mayit sebelum wafatnya. Bisa dijelaskan bahwa kalau saya meninggal nanti, yang selenggarakan saya si fulan, yang mungkin dia tetangganya misalnya, ya. Maka jika dia tunjuk yang memandikannya, maka bagian daripada infadul wasiyah, bagian daripada menunaikan wasiat yang dia adalah amanah, adalah meminta orang yang ditunjuk untuk memandikan jenazah. Jangan yang lain. Jangan yang lain. Jelas ini ya? Itu yang didahulukan oleh para ulama, ya. Para fuqaha itu wasiyuhu, orang yang diwasiatkan. Mengapa? Karena orang diwasiatkan berarti orang yang paling lembut kepada si mayit. Tidak mungkin si mayit akan menunjuk orang yang menyelenggarakan jenazahnya orang yang paling dibencinya, atau orang yang paling benci kepada dirinya. Jelas ya? Maka itu pertama, wasiyuhu, ya. Setelah itu, maka apa yang menduduki kedudukannya daripada ahli waris, ya, anaknya, ya, saudaranya, bapaknya, kakeknya, ya, cucunya, ya. Maka itulah orang-orang yang berhak untuk menyelenggarakan atau memandikan jenazah si mayit. Tetapi ingat, semuanya dengan syarat mendahulukan ilmu tentang memandikan jenazah. Ilmu tentang memandikan jenazah, ya. Nah, setelah ini selesai, maka Syekh kemudian menjelaskan tentang masalah kesamaan jenis kelamin dalam memandikan jenazah. Kata beliau, wa yajibu an yatawalla ghusla dzakari ar-rijalu wal untha an-nisa'u wa yustathna min dzalika az-zawjani fa innahu yajuzu likulli minhuma an yatawalla ghusla al-akhari. Dan diwajibkan untuk melaksanakan memandikan jenazah laki-laki
atau jenazah pria para laki-laki. Jadi diwajibkan untuk menyelenggarakan memandikan jenazah pria kaum laki-laki dan jenazah wanita para wanita. Artinya adanya kesamaan jenis kelamin. Itu merupakan kewajiban dalam memandikan jenazah, ya. Ingat, kalau terjadi kesalahan di mana laki-laki dimandikan oleh wanita dan sebaliknya tanpa adanya hubungan suami istri, maka tentu saja mandinya sah, ya, tetapi berdosa. Kenapa? Karena adanya bentuk pelanggaran akan batas-batas aurat, ya. Kecuali jika terjadi keadaan di mana seorang laki-laki misalnya meninggal di tengah komunitas wanita, atau sebaliknya seorang wanita meninggal di tengah komunitas laki-laki, maka ketika itu tidak ada yang bisa memandikan si mayit kecuali lawan jenisnya. Maka dalam keadaan seperti ini para ulama mengatakan ada dua pendapat, ada tiga pendapat di sana. Pendapat yang mengatakan bahwa cukup ditayamumi saja, ya. Pendapat yang lain mengatakan tidak diapa-apakan, dikafani saja. Dan pendapat yang lain mengatakan bahwa tetap dimandikan seperti jenazah yang lainnya dengan tetap menjaga, bahkan lebih ekstra ketat dalam penjagaan menyentuh kulit dan melihat aurat, ya. Namun yang kuat dari pendapat para ulama bahwa dia adalah ditayamumi saja, ditayamumi saja. Wallahu a'lamu bisawab, ya, karena keadaannya darurat dan dikhawatirkan dari fitnah bagi orang yang memandikannya, ya, karena adanya perbedaan jenis kelamin, ya. Adapun jika ada hubungan kekerabatan padanya, maka ada beberapa asar bahwa seorang bapak boleh memandikan anaknya, ya, anak memandikan bapaknya jika tidak ada yang bisa memandikan jenazah ketika itu, dan ini ada asarnya dari beberapa tabi'i. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, jadi itu hukum asalnya, bahwa laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan wanita dimandikan oleh wanita. Namun dikecualikan pasangan suami istri, bahwa dibolehkan masing-masing mereka memandikan yang lainnya. Adapun dalilnya adalah apa yang datang dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud, di mana Aisyah berkata tentang masalah wanita memandikan suaminya, ya. Berkata Aisyah, "Lau kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa nisa'uhu." Seandainya aku mampu untuk mengulang apa yang telah terjadi, maka tidaklah akan memandikan Nabi kecuali istri-istrinya. Ya. Saya ingin bahwa Aisyah talahasa. Aisyah berandai, lau. Ya. Dan tentu saja berandai ini tidak mungkin untuk berandai akan suatu maksiat. Ya. Pastilah berandai ini untuk suatu perkara yang dibolehkan, jaizah. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya masalahnya adalah apa yang terjadi dari perselisihan para sahabat seputar apakah Nabi ketika dimandikan pakaian yang dikenakannya dilepas atau tidak. Ya, akhirnya bagaimana? Dilepas atau tidak? Tidak dilepas. Tidak dilepas, ya. Maka terjadi perselisihan ketika itu. Maka Aisyah mengatakan, seandainya aku mengulang apa yang telah terjadi, la istaqbaltu min amri mastadbartu, seandainya akan datang kejadian itu apa yang telah lalu, tidaklah akan memandikan Nabi kecuali istri-istrinya. Ya, kenapa? Karena dia arfaq, istrinya lebih lembut, ya, dalam memandikannya. Bahwa istrinya pun menutupi apa yang mungkin terlihat, ya, dan bahwa dengan istrinya memandikan tidak ada masalah dalam hal tersentuhnya aurat Nabi, ya, tersentuhnya atau terlihatnya apa yang tidak pantas dilihat dari tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Toh yang memandikan adalah istrinya, ya kan? Maka
ini menunjukkan bahwa wanita boleh memandikan suaminya. Ya. Adapun dalil tentang laki-laki boleh memandikan istrinya, dan ini adalah satu pendapat di antara para ulama, dan dia pendapat yang kuat. Kenapa? Karena sebahagian ulama berpendapat wanita jika meninggal tidak boleh dimandikan kecuali oleh wanita yang lain. Suaminya tidak boleh. Kenapa katanya? Karena alasan mereka yang kita bahas dahulu. Mereka menganggap ketika wanita tersebut meninggal, maka suaminya boleh menikah dengan saudara perempuan atau iparnya. Bolehnya menikah itu menunjukkan sang wanita ini yang meninggal tadi sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Sudah tidak dikatakan istri bagi suaminya. Tidak. Ya. Sebab jika dikatakan istri, diharamkan antajma'a bainal ukhtain, menggabungkan antara dua saudara, menikahi wanita dengan saudaranya, tidak boleh. Itu haram hukumnya, ya kan? Dengan nas ayat. Maka ini larangan. Nah, ketika dikatakan boleh setelah wafatnya, meskipun belum dikuburkan, itu berarti dia sudah bukan istri lagi katanya. Ya, bukan istri lagi. Kalau begitu, tidak boleh dimandikan oleh mantan suaminya. Boleh. Karena sudah orang asing lagi katanya. Ya. Namun ini pendapat yang lemah karena adanya keterangan yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Ibnu Majah, di mana berkata Aisyah, "Raja ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min janazatin bil Baqi'." Rasulullah suatu hari pulang kepadaku dari menyelenggarakan jenazah di Baqi', menguburkan jenazah di Baqi'. Wa ana ajidu suda'an fi ra'si, dan aku merasakan sakit kepala. Ya, kata Aisyah, aku merasakan sakit kepala ketika itu. Wa aqulu, maka aku pun berkata, wa ra'sahu, duh kepalaku, aduh kepalaku, ya. Maka dia mengaduh, ya, nadat. Wa ra'sahu. Maka berkata Nabi, bal ana wa ra'sahu. Ya. Aisyah mengatakan, waduh, sakit kepala saya ini maksudnya gitu ya. Maka berkata Nabi, bal ana wa ra'sahu, bahkan sayalah duhai kepalaku. Ya. Kata Nabi, madarruki, apa yang akan memberikan, apa yang menyusahkanmu? Lau mutti qabli, seandainya pun engkau mati sebelumku, kata Nabi, faghasaltuka, maka aku memandikanmu, faghasaltuki wa kafantuki, dan aku kafani engkau, thumma sallaitu alaiki, kemudian aku mensalatkanmu, wa dafantuki, dan aku menguburkanmu. Maksudnya Nabi menghibur dan mengatakan, justru sayalah yang aduh kepalaku. Adapun kamu, seandainya pun engkau mati, tidak ada bahayanya dan tidak ada susahmu, tidak ada kesusahannya bagimu. Mengapa? Karena saya akan memandikanmu, saya akan mengkafanimu, saya akan mensolatkanmu, dan saya akan menguburkanmu. Dan tentunya adalah perkara yang utama, seseorang yang didoakan, disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apalagi dia diselenggarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahu ketika Ummu Atiyah memandikan Zainab, maka Nabi setelah selesai dimandikannya Zainab memberikan apanya? Memberikan sarungnya. Ya, maka beliau mengambil sarungnya dan mengatakan kepada para wanita Ummu Atiyah, ishirnahu iyahu, ya, bahwa jadikanlah ini pakaian dalam atau kafan bagian dalamnya. Ini pakaian Nabi. Pakaiannya saja sudah merupakan bentuk barokah, ya kan? Apalagi tubuhnya, sentuhannya. Maka ketika dimandikan, maka adalah perkara yang utama. Nah, syahidnya adalah bahwa Nabi mengatakan, tidak ada kesusahanmu jika engkau meninggal, toh aku akan menyelenggarakan
jenazahmu. Menyelenggarakan jenazahmu. Jelas ini? Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa boleh suami memandikan dan menyelenggarakan istrinya bila karahata, tanpa adanya perkara yang makruh sama sekali. Ya, baik. Perkara yang berikutnya, Syekh mengingatkan kepada kita adanya pengecualian pada jenazah dalam masalah memandikan. Kata beliau, tambihun, la yushra'u ghuslu syahidi qatilil ma'rakah. Tidak disyariatkan memandikan orang yang mati syahid qatilil ma'rakah. Qatilil ma'rakah, yaitu orang yang terbunuh di medan perang. Baik ya. Jadi perkara yang berikutnya adalah seputar masalah dikecualikannya sebahagian orang dalam masalah memandikan jenazah. Siapa itu? Yaitu syahid. Namun sebenarnya ini kurang tepat takbir dengan syahid, ya kan? Karena syahadah manzilah yang tinggi, manzilah aliyah, ya. Dan Nabi melarang kita untuk mengatakan fulan syahid, dilarang. Kecuali jika ada keterangan dan dalilnya, ya. Ada persetujuan Nabi. Adapun mengatakan fulan syahid meskipun terbunuh di medan perang, maka tidak bisa. Yang bisa kita lakukan hanyalah mendoakan baginya syahadat, mendoakan baginya syahadat. Adapun mengatakan fulan asyahid, maka tidak ya. Sehingga kalau begitu tentunya sulit untuk mengatakan bahwa orang yang syahid berarti kan? Orang yang syahid tidak dimandikan atau boleh tidak dimandikan. Tidak dimandikan. Orang yang syahid tidak dimandikan. Kenapa? Karena sulit bagi kita untuk mengetahui apakah fulan ini mendapatkan syahadah atau tidak. Ya, maka yang benar adalah la yushra'u ghuslu qatilil ma'rakah. Tidaklah disyariatkan memandikan orang yang terbunuh di medan perang. Ya. Jadi itu ingat ya. Maka kata syahid ini kurang tepat sebenarnya. Kenapa? Karena sulit bagi kita untuk memastikan apakah seorang itu syahid atau bukan. Sehingga ada larangan. Kemudian perkara yang berikutnya yang juga perlu diperhatikan adalah pada kalimat qatilil ma'rakah. Orang yang terbunuh di medan perang. Ya. Maksudnya adalah orang yang terbunuh hinal ma'rakah, ketika dalam pertempuran, atau fi hukmil ma'rakah, atau dalam hukum orang yang bertempur. Dalam hukum orang yang bertempur. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Karena itu para ulama mengatakan, ya rahmatullah, seorang yang berperang kemudian dia terluka dan kemudian setelah itu dirawat setelah peperangan dan kemudian dia meninggal meskipun karena lukanya, tapi meninggalnya bukan di medan perang atau beberapa hari setelah terjadinya peperangan, setelah dipulangkan dia, maka tidak termasuk dalam golongan orang yang mati di medan perang. Ya. Maka dia tetap dimandikan. Kapan itu? Jika dia terbunuh atau meninggal meskipun karena luka peperangan, tetapi meninggalnya setelah peperangan selesai atau setelah dibawa pulang ke tempat kembalinya pasukan, tempat asalnya pasukan. Ya. Jika ini terjadi, maka dia berlaku hukumnya seperti orang biasa yang meninggal. Ya, meskipun lukanya luka peperangan, ya. Dan syahidnya adalah perbuatan Nabi kepada Sa'ad bin Mu'adz, ya, sayyidnya orang-orang Ansar yang dia terbunuh atau yang dia meninggal karena luka dari peperangan dengan orang-orang Yahudi.
Yahudi Qainuqa ya, yang akhirnya kemudian mereka setelah itu menyerahkan urusan mereka. Sebenarnya dia halif, dia punya perjanjian damai dengan orang Yahudi, tapi kemudian orang-orang Yahudi ini berkhianat dan menyerang beliau, ya. Maka kemudian setelah dikepung kampung Yahudi tersebut, maka mereka sepakat untuk menyerahkan urusan hidup mati mereka, hukuman yang akan ditimpakan kepada mereka, kepada Sa'ad bin Mu'adz, halifuhum, yang dulu punya perjanjian damai dengan mereka. Maka Sa'ad bin Mu'adz menetapkan. Maka kemudian apa? Sa'ad bin Mu'adz menetapkan hukum apa? Bahwa wanita semua dijadikan sabaya. Kemudian yang laki-laki ya diperiksa. Ya, laki-laki semua dibunuh, adapun anak-anak diperiksa. Jika telah tumbuh rambut kemaluannya, maka dibunuh, dipenggal. Ya. Adapun jika belum, berarti dia belum balik, ya, maka digolongkan dalam golongan anak-anak dan tidak boleh dibunuh. Wanita dan anak-anak. Ini hukumnya Sa'ad bin Mu'adz. Maka berkata Nabi ketika mendengar hukum, jadi akhirnya kecele orang-orang Yahudi ini. Dia mengharapkan keringanan dari Sa'ad bin Mu'adz, halifuhum, yang punya perjanjian dengan mereka, ya kan? Yang paling tidak menurut mereka punya andil jasa baik kepada Sa'ad bin Mu'adz. Ternyata Sa'ad bin Mu'adz menetapkan hukum yang tegas seperti itu. Dan berkata Nabi bahwa hukum Sa'ad bin Mu'adz telah sesuai dengan hukum Allah min fawqa sab'a samawat, dari atas langit yang 7. Artinya itulah hukum Allah sebenarnya, dan ternyata Sa'ad bin Mu'adz menetapkan hukum persis seperti hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika setelah wafatnya Sa'ad bin Mu'adz, maka Nabi mensolatkannya, memandikannya, menyelenggarakannya seperti jenazah yang lainnya. Walaupun dia wafat karena luka yang didapatkan dalam peperangan tersebut. Baik, saya kira ini. Adapun dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang syuhada Uhud, idfinuhum fi dima'ihim, kuburkanlah mereka dengan darah-darah mereka atau pada darah-darah mereka, yakni yauma Uhudin walam yughassilhum, dan mereka tidak memandikannya, ya. Maka Nabi tidak memandikan syuhada Uhud. Mereka dikafani dengan pakaian mereka. Jadi tidak dikafani dengan kain, tapi dikafani dengan pakaian yang ada pada mereka. Dan kemudian bahwa mereka pun tidak dimandikan, sehingga darah yang ada pada tubuh mereka tetap seperti itu. Ya, kenapa? Karena mereka akan dibangkitkan kata Allah. Kata Nabi, launu dam warrih yafal misik. Warnanya warna darah, tapi baunya bau misik kasturi. Ya, saya kira ini akhir pembahasan kita. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tunduk kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam.